Hujan gerimis membasahi jalanan kota saat aku duduk di sebuah kafe kecil, menatap keluar jendela. Aroma kopi yang mengepul di hadapanku seharusnya menenangkan. Tapi pikiranku justru dipenuhi banyak hal. Aku, Arista, masih ingat dengan jelas bagaimana aku pertama kali jatuh cinta padanya. Reza, pria yang pernah aku percaya akan menjadi pendamping hidupku selamanya. 5 tahun yang lalu, hidupku jauh berbeda dari sekarang. Aku hanyalah seorang mahasiswi biasa yang bekerja paruh waktu untuk memenuhi kebutuhanku sendiri. Reza, kekasihku saat itu, adalah seorang pria tampan dengan senyum yang selalu berhasil membuat hatiku luluh. Kami bersama selama hampir 3 tahun, melewati suka dan duka, hingga aku berpikir bahwa dia adalah satu-satunya orang yang akan selalu berada di sisiku. Aris, aku janji, kita bakal selalu bersama, katanya suatu malam. Saat kami duduk di tepi pantai, menikmati langit penuh bintang. Apapun yang terjadi, aku nggak akan ninggalin kamu. Aku tersenyum mendengar ucapannya. Aku mempercayai setiap kata yang keluar dari mulutnya. Aku percaya bahwa cinta kami cukup kuat untuk menghadapi apapun. Tapi ternyata, aku salah besar. Hari itu, aku berdiri di depan cermin dengan tangan gemetar, menatap 2 garis merah yang muncul di alat uji kehamilan. Napasku tercekat. Aku hamil. Aku tahu ini akan mengubah segalanya. Tapi aku juga tahu bahwa Reza mencintaiku. Dia pasti akan bertanggung jawab, bukan? Tanpa berpikir panjang, aku segera menghubunginya. Tanganku bergetar saat menekan nomor yang sudah kuhafal di luar kepala. Reza, aku butuh ketemu. Ucapku saat dia akhirnya mengangkat telepon. Aku tidak tahu bahwa pertemuan itu akan menjadi awal dari kehancuranku. Aku duduk di bangku taman, menunggu Reza dengan perasaan yang campur aduk. Udara sore terasa sesak, seakan ikut menekan dadaku yang penuh kecemasan. Ini pertama kalinya aku merasa takut bertemu dengannya. Tak lama, aku melihat sosoknya datang dengan langkah santai. Dia mengenakan kemeja putih dan celana jeans favoritnya, terlihat seperti biasa. Seolah tak ada yang berubah. Aku ingin percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Hei, sayang, ada apa? Tanyanya dengan senyum yang dulu selalu membuatku tenang. Aku menelan ludah, mencoba menata kata-kata. Tanganku meremas ujung rok yang kukenakan. Reza, aku hamil. Seketika senyumnya memudar. Matanya membelalak, seolah aku baru saja mengatakan sesuatu yang mustahil. Apa? Suaranya terdengar gemetar. Aku mengangguk. Aku sudah tes. Hasilnya positif. Aku hamil anak kita, Reza. Dia terdiam. Wajahnya yang biasanya penuh percaya diri kini tampak kebingungan. Aku menunggu, berharap dia akan menarik napas dalam dan mengatakan sesuatu seperti, "Aku akan bertanggung jawab." Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Tapi kita nggak bisa punya anak sekarang, Aris. Ini terlalu cepat. Aku belum siap. Suaranya meninggi, terdengar panik. Jantungku mencelos. Aku mencoba tersenyum, meski air mata mulai menggenang di mataku. Aku juga kaget. Tapi ini anak kita. Kita bisa hadapi bersama, kan? Dia mengusap wajahnya dengan kasar. Aris, aku nggak yakin. Kata-katanya menamparku lebih keras dari tamparan fisik manapun. Aku menatapnya, mencoba mencari sisa-sisa pria yang dulu berjanji tak akan pernah meninggalkanku. Tapi yang kulihat hanyalah seseorang yang ketakutan dan ingin lari dari kenyataan. Jadi, maksudmu? Tanyaku, suaraku hampir berbisik. Dia terdiam beberapa saat sebelum akhirnya berkata dengan suara dingin yang tidak pernah kudengar sebelumnya. Aku nggak bisa. Aris, aku nggak bisa bertanggung jawab atas ini. Dunia seakan runtuh di hadapanku. Aku menatapnya tak percaya. Reza, ini anakmu. Kamu nggak bisa ninggalin aku begitu aja. Tapi dia malah bangkit, memasukkan tangannya ke saku celana seolah ingin segera mengakhiri percakapan ini. Aku harus pergi dulu. Kita bicara lagi nanti. Dia berbalik, melangkah menjauh dariku. Aku ingin mengejarnya, ingin berteriak, ingin memaksanya untuk bertanggung jawab.
Tapi kakiku terasa lemas, dan air mata yang kutahan sejak tadi akhirnya jatuh. Aku tidak tahu bahwa nanti yang dia janjikan tidak akan pernah datang. Hari-hari setelah pertemuan itu terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Aku menunggu kabar dari Reza, berharap dia akan menelepon atau sekadar mengirim pesan. Tapi tak ada. Ponselnya selalu sibuk atau tidak aktif setiap kali aku mencoba menghubunginya. Aku mulai panik. Aku pergi ke kosnya, tapi dia tidak ada. Aku bahkan bertanya pada teman-temannya, tapi mereka hanya mengangkat bahu dan berkata tidak tahu. Seolah-olah dia menghilang dari kehidupanku begitu saja. Hingga akhirnya, aku mendapat jawaban yang paling menyakitkan. Aku dengar dia mau tunangan. Aris, ujar Rina, sahabatku, dengan ragu. Aku menatapnya dengan mata melebar. Apa? Rina menggigit bibirnya. Iya, dengan Saskia, anak seorang pengusaha kaya. Aku juga baru dengar tadi. Katanya mereka sudah lama dekat. Dunia seakan berhenti berputar. Aku merasa mual, bukan karena kehamilanku, tapi karena kenyataan yang baru saja kudengar. Reza memilih menikahi wanita lain? Aku nggak percaya, bisikku, meski dada ini terasa sesak. Tapi bukti itu datang lebih cepat dari yang kubayangkan. Beberapa hari kemudian, foto pertunangan mereka tersebar di media sosial. Reza berdiri di samping seorang wanita cantik yang memakai gaun mewah, tersenyum bahagia seakan hidupnya sempurna. Tanganku bergetar saat menggulir layar ponsel. Air mata sudah mengaburkan pandanganku. Tapi aku tetap membaca setiap ucapan selamat di kolom komentar. Jadi, inikah alasan dia meninggalkanku? Aku yang selama ini percaya bahwa dia mencintaiku, ternyata hanyalah sebuah pilihan sementara baginya. Ketika dia menemukan seseorang yang lebih baik, lebih kaya, aku ditinggalkan begitu saja. Aku menangis malam itu. Bukan hanya karena kepergiannya, tapi karena aku tahu aku harus menghadapi ini sendirian. Tapi di antara air mata dan kepedihan, aku membuat satu keputusan besar dalam hidupku. Aku tidak akan menangis selamanya. Aku tidak akan membiarkan pengkhianatan ini menghancurkanku. Aku akan bangkit. Dan suatu hari nanti, aku akan membuat mereka menyesal telah meremehkanku. Aku menatap langit-langit kamar sempitku dengan mata sembab. Cahaya matahari pagi mulai menerobos dari jendela kecil di sudut ruangan. Tapi aku masih enggan beranjak dari tempat tidur. Semalaman aku menangis, mencoba mencerna kenyataan bahwa Reza telah benar-benar pergi. Dia memilih menikahi wanita lain, meninggalkan aku dan anak yang sedang tumbuh di dalam rahimku. Aku sendirian. Pemikiran itu terus menghantuiku. Aku ingin menyerah, ingin menghilang, ingin marah dan membenci dunia. Tapi saat tanganku tanpa sadar menyentuh perutku yang masih datar, aku sadar bahwa aku tidak bisa lemah. Aku tidak boleh hancur. Ada kehidupan lain yang bergantung padaku sekarang. Aku menghapus air mataku dan bangkit perlahan. Aku harus kuat. Aku harus bertahan. Bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk anakku. Aku mengambil napas panjang dan mulai berpikir jernih. Aku harus mencari cara untuk bertahan hidup. Uang tabunganku mulai menipis. Sementara biaya kehamilan dan persalinan pasti tidak sedikit. Aku tidak bisa lagi bergantung pada pekerjaanku sebagai kasir paruh waktu. Aku butuh penghasilan yang lebih besar. Tapi bagaimana caranya? Aku memutuskan untuk keluar rumah, mencari udara segar. Berjalan tanpa tujuan di tengah hiruk-pikuk kota. Aku melihat banyak orang berlalu lalang dengan wajah sibuk. Semua orang tampak memiliki arah hidup mereka masing-masing. Aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Tiba-tiba, mataku tertuju pada sebuah papan iklan kecil di depan sebuah kafe. Dicari karyawan dengan gaji menarik. Bisa bekerja dalam tekanan. Butuh segera. Aku terdiam, menimbang-nimbang. Kafe ini cukup terkenal, dan aku tahu gajinya lebih baik daripada pekerjaanku sebelumnya. Aku menarik napas dalam, mencoba mengumpulkan keberanian. Lalu melangkah masuk. Ding! Suara lonceng di atas pintu berbunyi saat aku masuk. Seorang wanita parubaya dengan seragam karyawan kafe menghampiriku. Selamat siang.
Ada yang bisa saya bantu? Tanyanya ramah. Aku meneguk ludah, lalu memberanikan diri berkata, saya ingin melamar pekerjaan. Wanita itu menatapku sejenak, lalu tersenyum. Baik, silakan ikut saya ke dalam. Aku tidak tahu apakah ini keputusan yang tepat atau bukan. Tapi yang aku tahu, aku harus mulai dari suatu tempat. Dan inilah awal dari perjalananku. Perjalanan panjang yang penuh luka, tapi juga penuh harapan. Hari pertama bekerja di kafe terasa sangat melelahkan. Aku harus berdiri hampir seharian, melayani pelanggan yang datang silih berganti. Belum lagi aku harus belajar membuat kopi, mencatat pesanan dengan cepat, dan menghadapi berbagai macam karakter pelanggan. Meski tubuhku terasa remuk, aku tidak boleh menyerah. Aku butuh pekerjaan ini. Aku butuh uang untuk biaya kehamilanku. Ayo, Arista, jangan melamun. Suara Mbak Rini, kepala karyawan, mengagetkanku. Aku segera tersadar dan melanjutkan pekerjaanku. Kafe ini cukup ramai, terutama saat jam makan siang. Aku berusaha sebaik mungkin untuk bekerja cepat dan tepat. Meski beberapa kali aku melakukan kesalahan. Saat aku mengantar pesanan ke salah satu meja, seorang pelanggan pria yang tampak berusia 40-an melirikku tajam. Kopi saya pahit banget. Saya nggak pesan ini. Saya maunya cappuccino, bukan americano. Serunya dengan nada tinggi. Aku menelan ludah, merasa gugup. Aku memang baru pertama kali bekerja di sini dan belum terbiasa dengan semua menu. Saya minta maaf. Pak, saya akan segera menggantinya. Ujarku dengan sopan. Pelanggan itu mendengus kesal. Kalau kerja jangan asal-asalan. Dasar nggak becus. Hinaan itu menyakitiku. Tapi aku hanya bisa menunduk dan meminta maaf. Aku membawa kembali cangkir kopi yang salah itu ke dapur dan segera membuatkan yang baru. Saat aku mengantarkan kopi pengganti, Mbak Rini menghampiriku dan berbisik. Jangan diambil hati. Ada aja pelanggan yang nyebelin. Tapi kamu harus tetap profesional. Ya. Aku mengangguk. Meski dalam hati aku merasa sedih. Aku harus kuat. Aku tidak boleh menangis hanya karena ini. Setelah beberapa minggu bekerja di kafe, aku mulai terbiasa dengan ritmenya. Aku bekerja lebih cepat, lebih teliti, dan lebih cekatan dalam melayani pelanggan. Meski gaji yang kudapat tidak besar, aku bersyukur masih bisa mengumpulkan uang sedikit demi sedikit untuk persalinanku nanti. Tapi masalah baru muncul ketika kehamilanku mulai terlihat. Suatu pagi, saat aku bersiap untuk bekerja, aku merasa mual luar biasa. Aku berlari ke kamar mandi dan muntah berkali-kali. Tubuhku terasa lemas, dan perutku mulai membesar meski belum terlalu jelas. Aku mulai khawatir. Bagaimana jika pemilik kafe tahu aku hamil? Akankah aku dipecat? Aku menggigit bibir, menatap bayanganku di cermin dengan tatapan penuh tekad. Aku harus bertahan. Apapun yang terjadi, aku nggak boleh menyerah. Bisikku pada diri sendiri. Karena aku tahu, ini baru permulaan dari perjuanganku. Aku tahu cepat atau lambat kehamilanku akan diketahui. Aku hanya berharap bisa bertahan lebih lama, setidaknya sampai aku memiliki cukup tabungan. Tapi harapan itu hancur lebih cepat dari dugaanku. Siang itu, aku sibuk melayani pelanggan seperti biasa. Tubuhku terasa lebih cepat lelah, tapi aku berusaha tetap kuat. Namun, ketika aku sedang mengantarkan pesanan ke meja, tiba-tiba pandanganku berkunang-kunang. Aduh! Aku kehilangan keseimbangan. Dan nampan yang kubawa jatuh ke lantai. Bunyi piring dan gelas pecah mengundang perhatian semua orang di kafe. Arista, kamu nggak apa-apa? Tanya Mbak Rini cemas, membantuku berdiri. Aku mencoba tersenyum, menahan rasa pusing. Aku nggak apa-apa, Mbak. Cuma, sedikit lemas. Mbak Rini mengernyit. Lalu matanya tertuju ke perutku yang mulai membuncit di balik seragam. Aku bisa melihat ekspresi keterkejutannya. Kamu, hamil? Tanyanya pelan, tapi cukup untuk membuat jantungku berdebar kencang. Aku terdiam. Aku tahu aku tak bisa lagi menyembunyikannya. Tak butuh waktu lama sampai berita ini sampai ke telinga pemilik kafe. Dan sore itu juga,
Aku dipanggil ke ruangannya. "Arista, kami menghargai kerja kerasmu selama ini," kata Pak Budi, pemilik kafe, dengan nada berat. "Tapi kami tidak bisa mempertahankan karyawan dalam kondisi seperti ini. Pekerjaan di sini berat, dan kami tidak ingin menanggung risiko." Hatiku mencelos. Aku sudah menduga hal ini, tapi tetap saja, mendengarnya langsung membuat dadaku sesak. "Tapi Pak, saya masih mampu bekerja. Saya butuh pekerjaan ini," pintaku dengan suara bergetar. Pak Budi menghela napas. "Maaf, Arista. Keputusan sudah final. Gajimu bulan ini akan tetap dibayar penuh. Ambillah waktu untuk fokus pada kesehatanmu dan bayimu." Aku ingin protes, ingin menangis, ingin berteriak bahwa ini tidak adil. Tapi aku tahu tidak ada gunanya. Aku keluar dari ruangan itu dengan langkah berat. Mbak Rini menatapku dengan mata berkaca-kaca. Tapi aku hanya bisa tersenyum pahit. Aku dipecat. Aku kehilangan satu-satunya sumber penghasilan. Dan aku kembali ke titik nol. Saat aku melangkah keluar dari kafe dengan tangan kosong, hujan mulai turun. Aku mendongak ke langit yang kelabu, merasakan butiran air jatuh ke wajahku. Aku menggigit bibir, menahan isak. Aku tak punya siapa-siapa. Tak ada yang bisa kumintai bantuan. Tapi aku tidak boleh menyerah. Aku harus menemukan cara lain untuk bertahan hidup. Untukku dan anakku. Aku berjalan tanpa arah di bawah rintik hujan. Pakaianku basah, rambutku menempel di wajah, dan dingin mulai menusuk tulangku. Tapi aku tidak peduli. Aku sudah kehilangan semuanya. Reza meninggalkanku. Aku dipecat. Aku tidak punya tabungan yang cukup. Dan sekarang, aku bahkan tidak tahu harus pergi kemana. Aku tiba di kamar kosku yang sempit dan lembab. Aku duduk di tepi tempat tidur dengan tubuh lemas, menatap langit-langit dengan tatapan kosong. Aku harus apa? Aku memegang perutku yang mulai membuncit. Aku tidak bisa egois. Aku tidak bisa menyerah hanya karena merasa dunia begitu kejam padaku. Aku bukan lagi hanya Arista. Aku adalah seorang ibu yang harus berjuang untuk anaknya. Aku menarik napas dalam, mencoba berpikir jernih. Aku butuh pekerjaan. Aku butuh uang. Aku tidak boleh menyerah. Namun, mencari pekerjaan dalam kondisi hamil bukanlah hal yang mudah. Aku mencoba melamar pekerjaan di beberapa tempat, tapi selalu ditolak begitu mereka mengetahui keadaanku. "Maaf, kami butuh pekerja yang bisa bergerak cepat dan aktif. Kehamilan bisa menjadi risiko bagi pekerjaan ini. Kami tidak bisa menerimamu. Cobalah mencari pekerjaan lain yang lebih cocok." Penolakan demi penolakan membuat hatiku semakin hancur. Aku mulai kehabisan uang, dan kebutuhan hidup semakin menekan. Aku bahkan harus mengurangi makan agar tabunganku cukup untuk bertahan lebih lama. Hingga suatu malam, saat aku sedang duduk termenung di depan kos, Rina datang. "Aris." Rina duduk di sampingku, menatapku dengan penuh simpati. "Aku tahu ini berat buat kamu. Tapi kamu nggak bisa terus-terusan begini." Aku tahu, suaraku parau. Tapi aku benar-benar nggak tahu harus bagaimana. Rina menggenggam tanganku erat. "Aku punya kenalan yang mungkin bisa bantu. Ada pekerjaan di sebuah perusahaan. Bukan posisi besar, tapi gajinya lumayan. Mau coba?" Aku menoleh padanya. Harapan mulai muncul di mataku. "Serius?" Rina mengangguk. "Besok kita ke sana. Oke? Kamu harus bangkit. Aris. Aku tahu kamu bisa." Aku menghela napas panjang, lalu mengangguk. Aku tidak boleh menyerah. Aku harus mencoba lagi. Besok, mungkin akan menjadi awal yang baru bagiku. Pagi itu, aku berdiri di depan gedung perusahaan dengan jantung berdebar. Aku menggenggam map berisi CV sederhana yang Rina bantu buatkan semalam. "Ini perusahaan besar, Aris. Kalau kamu bisa masuk, hidupmu mungkin akan berubah," kata Rina sambil tersenyum. Aku menatap gedung bertingkat itu dengan campuran rasa gugup dan harapan. Aku butuh pekerjaan ini. Aku harus mendapatkan pekerjaan ini. "Yuk, kita masuk," ucap Rina, memberi dorongan.
Kami masuk ke dalam lobi perusahaan yang luas dan mewah. Aku merasa kecil di antara orang-orang yang berpakaian rapi dan penuh percaya diri. Arista, kan? Seorang wanita dengan kacamata dan clipboard menghampiriku. Silakan ikut saya ke ruang wawancara. Aku mengikuti langkahnya dengan hati berdebar. Ini adalah kesempatan pertamaku setelah sekian lama ditolak. Aku harus melakukan yang terbaik. Setelah duduk di ruang wawancara, seorang pria berkemeja rapi masuk dan duduk di hadapanku. Namanya Pak Dani, Kepala HRD. Jadi, kamu ingin melamar sebagai admin? Tanyanya sambil melihat CV-ku. Aku mengangguk. Iya, Pak. Saya punya pengalaman mengelola kasir dan pembukuan sederhana. Pak Dani mengangguk kecil. Tapi di sini, pekerjaan admin lebih kompleks. Kami butuh seseorang yang teliti, cekatan, dan bisa bekerja di bawah tekanan. Aku menelan ludah. Saya yakin bisa belajar. Pak, saya siap bekerja keras. Pak Dani menatapku sejenak. Lalu tatapannya turun ke perutku yang mulai membuncit. Aku bisa melihat perubahan ekspresinya. Kamu sedang hamil? Tanyanya langsung. Jantungku berdebar. Aku takut ini akan menjadi alasan untuk ditolak lagi. Tapi aku tidak bisa berbohong. Iya, Pak. Jawabku jujur. Pak Dani menghela napas. Arista, saya mengerti kondisi kamu. Tapi, perusahaan ini butuh karyawan yang bisa bekerja tanpa banyak kendala. Aku meremas ujung roknaku di bawah meja. Saya sehat, Pak. Saya masih bisa bekerja dengan baik. Saya tidak akan menjadi beban. Dia terdiam sejenak. Aku bisa melihat pertimbangan di matanya. Baiklah, katanya akhirnya. Kami akan mempertimbangkan. Kami akan hubungi kamu lagi. Hatiku mencelos. Aku tahu itu artinya aku belum diterima. Saat aku berjalan keluar dengan langkah gontai, Rina menungguku di depan. Gimana? Tanyanya penuh harap. Aku menggeleng pelan. Belum pasti. Mereka akan menghubungiku lagi. Rina menepuk pundakku. Jangan khawatir. Aku yakin mereka bakal nerima kamu. Aku menghela napas panjang. Aku ingin percaya. Tapi aku juga takut kecewa lagi. Yang bisa kulakukan sekarang hanyalah menunggu. Dan berharap bahwa kali ini, takdir akan berpihak padaku. Sudah 3 hari sejak aku menjalani wawancara di perusahaan itu. Tapi belum ada kabar sama sekali. Setiap kali ponselku berbunyi, jantungku langsung berdebar kencang. Berharap itu panggilan dari perusahaan. Tapi selalu saja telepon dari nomor lain. Rina, ibu kos, atau pesan promosi yang tidak penting. Aku mulai kehilangan harapan. Mungkin, seperti lamaran-lamaran sebelumnya, aku akan kembali ditolak. Pagi itu, aku duduk di teras kos dengan tatapan kosong. Aku harus segera mencari pekerjaan lain. Aku tidak bisa terus menunggu tanpa kepastian. Namun, tepat saat aku hendak bangkit, ponselku bergetar di genggaman. Nomor tak dikenal. Jantungku berdegup kencang. Dengan tangan gemetar, aku mengangkat telepon itu. Halo, selamat pagi. Dengan Arista, benar. Suara seorang pria di ujung telepon terdengar formal. Aku segera menjawab. Iya, saya sendiri. Kami dari perusahaan tempat Anda melamar pekerjaan beberapa hari lalu. Kami ingin memberitahu bahwa Anda diterima sebagai admin di perusahaan kami. Bisakah Anda mulai bekerja Senin depan? Mataku melebar. Aku menutup mulut dengan tangan, menahan isak yang hampir keluar. Aku diterima? Aku menggigit bibir, berusaha menahan air mata bahagia. Iya, Pak. Saya siap bekerja Senin depan. Terima kasih banyak. Baik. Nanti Anda akan mendapatkan detail lebih lanjut melalui email. Selamat bergabung. Telepon terputus. Aku masih diam di tempat, mencerna kabar baik ini. Aku diterima bekerja. Aku akhirnya mendapatkan pekerjaan tetap. Aku berhasil. Aku segera berlari masuk ke dalam dan memeluk Rina yang baru keluar dari kamar. Aku diterima. Rin. Aku diterima kerja. Rina terkejut sesaat, lalu ikut bersorak. Astaga.
Aris, aku bilang juga apa? Aku bangga banget sama kamu. Air mata yang kutahan akhirnya jatuh. Tapi kali ini, bukan karena sedih, melainkan karena kebahagiaan dan harapan baru. Aku berjanji, aku akan bekerja keras. Aku akan membangun hidupku kembali. Aku tidak akan lagi menjadi wanita yang ditinggalkan dan dihina. Ini adalah awal dari kebangkitanku. Dan aku akan memastikan, suatu hari nanti, aku berdiri jauh lebih tinggi daripada mereka yang pernah meremehkanku. Hari pertama bekerja tiba lebih cepat dari yang kuduga. Aku berdiri di depan cermin, mengenakan kemeja putih sederhana dan rok hitam yang sedikit longgar agar nyaman dengan perutku yang mulai membesar. Jujur saja, aku masih merasa cemas. Bagaimana jika mereka melihat kehamilanku sebagai penghalang? Bagaimana jika aku dianggap tidak kompeten? Aku menggeleng cepat. Aku harus percaya diri. Aku sudah diberi kesempatan. Dan aku harus membuktikan bahwa aku pantas mendapatkannya. Setelah berpamitan dengan Rina, aku berangkat ke kantor. Setibanya di sana, aku disambut oleh Mbak Lina, salah satu senior di divisi administrasi. Kamu Arista, kan? Aklina. Aku akan jadi pembimbingmu selama masa training. Aku tersenyum sopan. Iya, Mbak. Terima kasih sudah membimbing saya. Kami mulai berjalan menuju meja kerjaku, yang terletak di ruangan administrasi bersama beberapa karyawan lain. Ruangannya cukup besar, dengan suasana yang cukup formal tapi tidak terlalu kaku. Kerjaan kamu di sini cukup banyak, tapi kalau kamu teliti dan bisa mengatur waktu, pasti bisa. Kata Mbak Lina sambil menyerahkan beberapa berkas. Aku mengangguk. Saya siap belajar, Mbak. Hari pertama berjalan cukup lancar. Meskipun aku harus banyak bertanya dan menyesuaikan diri dengan sistem yang ada. Aku menghabiskan waktu mempelajari laporan keuangan, data pelanggan, serta tugas-tugas administrasi lainnya. Namun, ada satu hal yang menggangguku. Sepanjang hari, aku merasa seseorang terus mengamatiku dari kejauhan. Setiap kali aku menoleh, aku selalu melihat seorang pria berdiri di lantai atas, mengamati ruang administrasi dengan ekspresi datar. Dia mengenakan setelan mahal, dengan postur tubuh tegap dan aura yang terlihat berwibawa. Siapa dia? Aku mencoba mengabaikan perasaan tak nyaman itu dan kembali fokus pada pekerjaanku. Tapi entah kenapa, firasatku mengatakan, pria itu bukan sekadar karyawan biasa. Aku baru saja memulai perjalanan baru. Tapi aku merasa, ada sesuatu yang menunggu di depan. Sesuatu yang bisa mengubah hidupku sekali lagi. Aku hanya belum tahu, apakah itu baik atau buruk. Aku semakin terbiasa dengan pekerjaanku di perusahaan ini. Setiap hari, aku disibukkan dengan laporan, data administrasi, dan tugas-tugas lainnya. Meskipun tubuhku mulai terasa lebih berat karena kehamilan, aku berusaha untuk tetap bekerja dengan baik. Aku tidak ingin memberi alasan bagi siapapun untuk meragukan kemampuanku. Tapi ada satu hal yang masih terus mengganggu pikiranku. Pria itu, pria yang selalu berdiri di lantai atas, mengamatiku dari kejauhan. Aku belum tahu siapa dia, tapi tatapannya selalu terasa intens setiap kali aku berada di ruang administrasi. Hari itu, saat aku sedang mengatur beberapa dokumen, seorang rekan kerja, Dita, berbisik pelan kepadaku. Aris, kamu tahu siapa pria yang sering memperhatikan kita dari lantai atas? Tanyanya dengan nada penuh rahasia. Aku menggeleng. Siapa? Dita mendekatkan wajahnya sedikit. Itu Reza Wijaya, CEO perusahaan ini. Mataku melebar. CEO? Aku langsung menoleh ke atas secara refleks, dan saat itu juga, tatapan kami bertemu. Dada ini terasa sesak. Aku tidak percaya. Dialah pemilik perusahaan ini? Aku buru-buru mengalihkan pandangan, kembali berpura-pura sibuk dengan pekerjaanku. Tapi pikiranku terus berputar. Kenapa dia selalu memperhatikanku? Apakah dia tahu sesuatu tentang masa laluku? Ataukah ini hanya kebetulan? Aku mencoba menepis semua pikiran buruk dan fokus bekerja. Tapi, perasaanku tidak bisa tenang. Aku merasa, sesuatu akan terjadi.
Sesuatu yang bisa mengubah hidupku. Sekali lagi. Dan aku tidak yakin. Apakah aku sudah siap menghadapinya atau tidak? Hari itu terasa lebih panjang dari biasanya. Aku berusaha untuk tetap fokus pada pekerjaanku. Tapi pikiranku terus berputar pada sosok Reza Wijaya, CEO perusahaan ini. Dan dia selalu memperhatikanku. Aku mencoba mengabaikan perasaan aneh yang muncul. Hingga akhirnya, sesuatu terjadi. Sore hari, ketika aku sedang merapikan dokumen di meja kerja, seorang pegawai datang menghampiriku. "Arista, kamu dipanggil ke ruangan Pak Reza." Aku tersentak. "Apa?" Rekan-rekanku langsung saling berpandangan, seolah tahu sesuatu yang aku tidak tahu. "Cepat naik, jangan buat bos besar menunggu," kata pegawai itu lagi. Dengan hati berdebar, aku melangkah menuju lift yang akan membawaku ke lantai atas. Aku tidak tahu apa yang menantiku di sana. Sesampainya di depan pintu ruangan CEO, aku menarik napas panjang sebelum mengetuk. "Masuk." Suara berat itu terdengar dari dalam. Aku membuka pintu perlahan dan melangkah masuk. Ruangan itu luas, mewah, dengan jendela besar yang menampilkan pemandangan kota. Dan di balik meja besar, duduk seorang pria yang sangat familiar bagiku. Reza Wijaya. Ia menatapku dengan tatapan tajam. Aku bisa merasakan aura berwibawa yang terpancar darinya. Namun saat aku berdiri di sana, sesuatu yang lain muncul dalam pikiranku. Tatapan itu, wajah itu, hatiku berdegup lebih kencang. Aku mengenal pria ini. Aku mengenalnya lebih dari sekadar seorang CEO. Dan saat dia membuka mulutnya untuk berbicara, kata-kata yang keluar darinya membuat darahku membeku. "Lama tak bertemu, Arista." Aku membeku di tempat. Reza menatapku dengan ekspresi yang sulit kubaca. Campuran keterkejutan, kesombongan, dan entah apa lagi. Aku berusaha menguasai diri, menelan gumpalan emosi yang tiba-tiba menyeruak dari masa lalu. Aku tidak boleh terlihat lemah. Tidak di depannya. "Maaf, Pak, Anda mengenal saya?" Tanyaku dengan suara setenang mungkin, meskipun hatiku bergejolak hebat. Reza tersenyum tipis, sebuah senyuman yang tidak pernah kulupakan. "Jangan pura-pura tidak mengenal aku, Arista." Aku menggigit bibir. Sekian lama aku berharap tidak pernah bertemu lagi dengannya. Tapi sekarang, dia justru duduk di posisi tertinggi perusahaan tempatku bekerja. "Apa yang Anda inginkan, Pak?" Tanyaku dingin. Reza berdiri, berjalan mengitari meja hingga akhirnya berdiri tepat di hadapanku. Aku bisa mencium aroma parfumnya yang masih sama seperti dulu. "Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Terakhir kali aku melihatmu." Dia sengaja menggantung kalimatnya, lalu menatap perutku yang mulai membuncit. "Kamu sudah menikah?" Aku mengepalkan tangan. Aku tahu dia hanya ingin mengorek informasi dariku. "Itu bukan urusan Anda, Pak," jawabku tajam. Reza tertawa kecil, seolah menikmati situasi ini. "Dingin sekali. Padahal dulu kamu begitu lembut." Aku menatapnya tajam. "Kalau hanya ini yang ingin Anda bicarakan, saya mohon izin kembali bekerja." Aku berbalik hendak pergi, tapi suara Reza membuat langkahku terhenti. "Arista." Aku menarik napas dalam sebelum menoleh. Reza menatapku, kali ini dengan ekspresi yang lebih serius. "Apakah anak itu anakku?" Jantungku seperti berhenti berdetak. Aku tidak menjawab, hanya menatapnya tanpa ekspresi. Kemudian, dengan suara setenang mungkin, aku berkata, "Saya tidak mengerti apa yang Anda maksud, Pak." Lalu aku berjalan keluar dari ruangan itu, meninggalkannya dengan pertanyaan yang menggantung di udara. Di luar, nafasku memburu, tanganku gemetar. Aku tahu ini baru permulaan. Dan aku juga tahu, Reza tidak akan tinggal diam setelah pertemuan ini. Langkahku terasa berat saat keluar dari ruangan Reza. Aku berusaha menata napas, mengatur ekspresi agar tidak terlihat kacau. Kenapa harus dia? Aku telah bekerja keras membangun kembali hidupku. Aku telah berusaha melupakan masa lalu. Tapi sekarang, orang yang paling ingin kuhindari justru menjadi atasan tertinggiku.
Saat aku kembali ke meja kerja, Dita langsung menghampiriku dengan wajah penasaran. "Kamu ngapain dipanggil Pak Reza?" bisiknya. Aku mencoba tersenyum. "Hanya membahas pekerjaanku." Dita memandangku curiga, tapi untungnya tidak bertanya lebih lanjut. Namun, sepanjang hari itu, pikiranku terus-terusi. Reza mencurigai sesuatu. Dan aku tahu, dia tidak akan tinggal diam. Benar saja. Sore harinya, saat aku bersiap pulang, sebuah pesan masuk ke ponselku. "Besok jam makan siang, kita bicara. Jangan coba-coba menghindar." Aku merasakan dadaku semakin sesak. Aku menggenggam erat ponselku. Rahangku mengatup. Aku tidak ingin bertemu dengannya lagi. Aku tidak ingin membuka kembali luka lama. Tapi aku juga tahu, Reza bukan pria yang mudah menyerah. Dan ini baru awal dari badai yang akan datang. Aku duduk di sebuah restoran mewah di dekat kantor. Tanganku mengepal di bawah meja, berusaha menyembunyikan kegelisahan yang sejak tadi bergejolak dalam dadaku. Di hadapanku, Reza duduk dengan ekspresi tenang, tapi tatapannya tajam menusuk. "Aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi dalam situasi seperti ini," katanya sambil mengaduk kopi di depannya. Aku menarik napas dalam. "Kalau Anda hanya ingin membicarakan masa lalu, saya rasa kita tidak perlu membuang waktu." Reza menyeringai. Dingin sekali. Aku tetap diam, menunggu apa yang sebenarnya ingin ia katakan. "Apa anak itu anakku, Arista?" Suaranya terdengar lebih serius kali ini. Aku mengeratkan genggaman di pangkuanku. Aku sudah menduga ia akan menanyakan hal itu lagi. "Kehidupan pribadi saya bukan urusan Anda, Pak Reza," jawabku dingin. Reza meletakkan cangkirnya perlahan, lalu mencondongkan tubuhnya ke depan. "Jangan mencoba menghindar, Arista. Aku bisa mencari tahu kebenarannya sendiri." Aku menatapnya tajam. "Kalaupun benar anak itu anak Anda, lalu apa? Anda sudah menikah dengan wanita lain 5 tahun lalu. Anda meninggalkan saya. Sekarang, setelah semuanya berjalan baik dalam hidup saya, Anda ingin mengacaukannya lagi." Reza terdiam. Sekilas, aku melihat ekspresi wajahnya berubah. Entah itu rasa bersalah atau hanya keterkejutan. "Aku tidak pernah berniat meninggalkanmu seperti itu," katanya akhirnya. Suaranya lebih pelan dari sebelumnya. Aku tertawa kecil, penuh sarkasme. "Lucu. 5 tahun lalu kamu menghilang tanpa kabar, menikahi wanita lain, dan sekarang kamu mengatakan tidak berniat meninggalkanku." Reza menatapku dalam-dalam. "Aku punya alasan." Aku mendengus. Semua orang yang mengkhianati pasti selalu punya alasan. Aku mengambil tas dan berdiri. Makan siangnya sudah selesai. Lain kali, kalau ingin membahas pekerjaan, saya masih bersedia mendengar. Tapi kalau hanya ingin membahas masa lalu, saya tidak tertarik. Aku berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan Reza yang masih duduk di sana. Saat aku keluar dari restoran, dadaku terasa sesak. Aku tidak tahu apakah ini benar-benar akhir dari pertemuanku dengannya, atau justru awal dari sesuatu yang lebih besar. Tapi aku yakin satu hal. Reza tidak akan tinggal diam. Dan aku harus bersiap menghadapi apapun yang akan datang. Aku berharap pertemuan di restoran tadi adalah akhir dari semuanya. Aku berharap setelah ini, Reza akan berhenti mencari tahu tentang hidupku. Tapi aku salah. Hari itu, saat aku kembali ke kantor, aku merasa ada yang berbeda. Beberapa rekan kerja sesekali mencuri pandang ke arahku, berbisik-bisik di belakangku. Aku mencoba mengabaikan mereka, tetapi suasana ini terasa aneh. Sampai akhirnya, Dita menghampiriku dengan ekspresi cemas. "Aris, aku dengar kabar aneh," bisiknya pelan. Aku mengerutkan kening. "Kabar apa?" Dita menoleh ke kanan dan kiri sebelum berbisik lebih pelan. "Pak Reza menyuruh seseorang mencari tahu tentang kamu." Darahku berdesir. "Apa maksudmu?" Aku tidak tahu detailnya. Tapi tadi aku melihat sekretarisnya, Pak Adrian, berbicara dengan HRD. Sepertinya mereka sedang mencari informasi tentang latar belakangmu. Jantungku berdebar kencang.
Reza benar-benar serius. Aku mengepalkan tangan. Aku tidak bisa membiarkan dia menyelidik terlalu jauh. Aku harus bertindak sebelum semuanya terlambat. Tanpa berpikir panjang, aku berjalan cepat ke ruang HRD. Aku mengetuk pintu dan masuk tanpa menunggu izin. Di dalam, aku melihat Pak Adrian, sekretaris Reza, sedang berbicara dengan kepala HRD. Mereka berdua menoleh ke arahku dengan ekspresi terkejut. "Maaf, ada yang bisa saya bantu?" tanya kepala HRD, mencoba tetap profesional. Aku menatap Pak Adrian dengan tajam. "Boleh tahu kenapa Anda mencari informasi pribadi saya?" Pak Adrian tersenyum kecil. "Saya hanya menjalankan tugas dari Pak Reza." Aku menghela napas panjang, berusaha mengendalikan emosiku. "Apa Pak Reza juga menyuruh Anda mencari tahu tentang anak saya?" tanyaku langsung, tanpa basa-basi. Pak Adrian terdiam sesaat sebelum kembali tersenyum tipis. "Saya hanya menjalankan perintah, Bu Arista. Kalau ingin tahu lebih lanjut, silakan tanyakan langsung ke beliau." Aku mengepalkan tangan. Reza benar-benar tidak akan berhenti. Aku harus melakukan sesuatu sebelum dia mengetahui kebenarannya. Karena jika dia tahu, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Aku pulang dengan perasaan gelisah. Jantungku berdebar tak karuan. Kepalaku terasa berat memikirkan apa yang mungkin sudah Reza ketahui. Saat aku tiba di apartemen, Nada, putriku, berlari menghampiriku dengan senyum cerah. "Mama A," serunya riang, memelukku erat. Aku berusaha tersenyum dan mengelus rambutnya. "Apa kabar sayang? Hari ini di sekolah bagaimana?" Nada mulai bercerita panjang lebar, tapi pikiranku melayang ke tempat lain. Aku tidak bisa mengabaikan rasa cemas yang terus menggerogoti hatiku. Lalu, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk. "Reza, besok malam, aku ingin bertemu denganmu. Ini penting. Aku tidak akan menerima penolakan." Aku menghela napas panjang. Aku tahu ini pasti tentang Nada. Tapi aku tidak bisa menghindar selamanya. Aku hanya bisa berharap. Aku cukup kuat untuk menghadapi apa yang akan terjadi selanjutnya. Keesokan harinya, setelah jam kerja selesai, aku melangkah masuk ke sebuah restoran mewah. Reza sudah duduk di salah satu meja. Ekspresinya datar namun tajam. Aku menarik napas dalam dan duduk di depannya. "Jadi, apa yang mau kau bicarakan?" tanyaku langsung, tanpa basa-basi. Reza menatapku dalam-dalam, lalu mengeluarkan sebuah amplop dari jasnya dan meletakkannya di meja. "Tentang ini." Aku mengerutkan kening, lalu mengambil amplop itu dengan tangan sedikit gemetar. Ketika aku membukanya, napasku tercekat. Di dalamnya ada beberapa lembar dokumen. Tes DNA. Tanganku bergetar saat membaca hasilnya. 99,9% kecocokan. Aku mendongak menatap Reza, yang kini menyandarkan punggungnya ke kursi dengan ekspresi dingin. "Jadi, aku benar-benar ayahnya, kan?" tanyanya pelan, tapi ada ketegasan di balik suaranya. Dadaku terasa sesak. Aku tidak bisa lagi menghindar. Rahasia yang selama ini kusimpan, kini telah terbongkar. Aku mencengkram dokumen itu erat, seolah bisa meremas kenyataan yang baru saja menghantamku. Reza tetap menatapku tajam, menunggu jawabanku. Aku menelan ludah. "Bagaimana kau bisa mendapatkan ini?" Suaraku terdengar bergetar. Reza menyeringai tipis. "Aku punya caraku sendiri." Mataku melebar. Jadi benar, dia telah menyelidiki hidupku secara diam-diam. Dia pasti mengambil sampel DNA Nada entah dari mana. Mungkin dari sekolah, mungkin dari barang pribadinya. Aku mengepalkan tangan. "Kau tidak punya hak melakukan ini, Reza." Tatapan Reza berubah dingin. "Aku punya hak. Nada adalah anakku." Aku menggeleng cepat. "Jangan berpura-pura peduli." 5 tahun. Reza. 5 tahun aku membesarkan Nada sendirian. Kau bahkan tidak tahu betapa sakitnya aku saat kau meninggalkanku begitu saja. Dan sekarang setelah semuanya baik-baik saja, kau datang seolah-olah punya hak atas hidupnya. Aku bisa merasakan napasku memburu.
Dadaku naik turun menahan gejolak emosi. Reza bersandar ke kursi, menatapku dengan ekspresi yang sulit diartikan. Aku memang salah. Aku menghilang dari hidupmu dengan cara yang pengecut, katanya pelan. Tapi aku tidak akan melakukan kesalahan yang sama terhadap Nada. Aku ingin dia tahu siapa ayah kandungnya. Aku terkesiap. Tidak, Reza. Aku tidak akan membiarkanmu masuk ke dalam hidupnya hanya untuk menghancurkannya seperti kau menghancurkanku. Reza menatapku, kali ini dengan ekspresi lebih serius. Aku akan mengurus hak asuh jika perlu. Darahku berdesir. Aku menatapnya dengan penuh kemarahan. Jangan berani-berani merebut anakku dariku. Reza menghela napas, lalu mencondongkan tubuhnya ke depan. Aku tidak ingin bertarung denganmu, Arista. Tapi aku tidak akan tinggal diam. Aku ingin menjadi bagian dari hidup Nada, dan aku tidak peduli seberapa keras kau mencoba menghalangiku. Aku menggigit bibir. Aku tahu Reza tidak main-main. Dan aku tahu, ini baru awal dari pertarungan yang sebenarnya. Aku keluar dari restoran dengan napas memburu. Hatiku berdebar kencang, bukan karena gugup, tapi karena marah. Reza ingin merebut Nada dariku? Tidak akan. Aku sudah berjuang terlalu keras membesarkan anakku seorang diri. Aku tidak akan membiarkan seorang pria yang pernah meninggalkanku tiba-tiba masuk ke dalam hidupnya dan mengacaukan segalanya. Sesampainya di rumah, aku melihat Nada sudah tertidur di kamar. Aku duduk di sampingnya, mengusap rambutnya lembut. Maaf, Nak. Esu. Mama janji akan melindungimu dari siapapun yang ingin menyakitimu. Aku harus berpikir cepat. Jika Reza benar-benar berniat menuntut hak asuh, aku harus bersiap. Keesokan harinya di kantor, pikiranku masih kacau. Aku nyaris tidak bisa fokus bekerja. Dita, yang sejak tadi memperhatikanku, akhirnya bertanya, Aris, kamu kenapa? Mukamu pucat banget. Aku menggeleng pelan. Tidak apa-apa, Dit. Dita menatapku curiga. Ini pasti karena Pak Reza, kan? Aku terdiam. Aku tidak bisa membantahnya. Dita mendesah. Aku tidak tahu masalah apa yang terjadi di antara kalian. Tapi kamu harus hati-hati. Pak Reza itu orangnya keras. Kalau dia sudah menginginkan sesuatu, dia tidak akan berhenti sampai mendapatkannya. Aku menggigit bibir. Aku tahu itu. Dan itu membuatku semakin takut. Tapi aku tidak akan tinggal diam. Aku akan melawan. Aku menghela napas panjang, lalu mengambil ponselku dan menghubungi seseorang. Saya butuh bantuan Anda untuk satu hal penting. Ucapku pelan, tapi penuh tekad. Aku tidak akan membiarkan Reza merebut kebahagiaanku begitu saja. Aku akan berjuang. Sampai akhir. Aku menggenggam ponsel erat setelah menutup panggilan tadi. Aku tidak akan tinggal diam. Jika Reza ingin bertarung, aku akan memastikan dia tidak bisa menyentuh Nada. Aku menatap layar ponsel, menunggu balasan dari orang yang baru saja kuhubungi. Tidak butuh waktu lama sebelum sebuah pesan masuk. Kita bisa bertemu malam ini. Aku punya informasi yang mungkin bisa membantumu. Aku menghela napas lega. Ini satu langkah awal untuk mengalahkan Reza. Malamnya, aku bertemu dengan seseorang di sebuah kafe yang sepi. Seorang pria berkemeja hitam duduk di sudut, menatapku dengan ekspresi penuh arti. Aku sudah menyelidiki latar belakang Reza, katanya langsung, tanpa basa-basi. Aku menatapnya lekat. Dan pria itu menyodorkan beberapa dokumen padaku. Tanganku gemetar saat membukanya. Mataku membesar. Reza memiliki rahasia besar yang dia sembunyikan. Aku membaca lembar demi lembar. Informasi ini bisa menjadi senjata untuk melawan Reza. Aku tersenyum tipis. Sekarang, mari kita lihat siapa yang akan menang dalam permainan ini, Reza. Aku menatap dokumen di tanganku dengan mata membelalak. Reza, terlibat dalam skandal perusahaan? Tanganku sedikit gemetar saat membaca lebih dalam. Ada laporan transaksi mencurigakan, dugaan korupsi, dan penyalahgunaan dana yang melibatkan perusahaan tempatnya bekerja. Aku mendongak menatap pria di depanku.
Kau yakin informasi ini valid? Tanyaku dengan suara pelan namun tegas. Pria itu mengangguk. Sumberku terpercaya. Jika kau ingin menjatuhkannya, ini bisa jadi senjata yang sangat kuat. Aku menghela napas panjang. Ini bukan hanya tentang aku lagi. Ini tentang bagaimana aku bisa melindungi Nada dari Reza. Dia ingin merebut anakku? Maka aku akan memastikan dia tidak akan punya kesempatan. Keesokan harinya, aku kembali ke kantor dengan kepala tegak. Aku tidak akan lagi merasa terpojok oleh Reza. Kali ini, aku yang memegang kendali. Seakan semesta mendukung. Saat aku baru saja duduk di meja, sebuah pesan masuk. Reza, aku ingin bertemu denganmu lagi. Ini bukan permintaan. Arista, kita harus bicara. Aku menyeringai kecil. Baik, Reza. Mari kita bicara. Aku segera membalas pesannya. Baik, tapi kali ini, aku yang akan mengatur permainannya. Reza menatapku dengan rahang mengatup. Ada pertarungan batin yang jelas di matanya, antara ego dan ketakutan. Aku ingin kau mundur. Reza, jangan pernah mencoba merebut Nada dariku. Ulangku tegas. Dia meletakkan dokumen yang kugunakan sebagai senjata di meja, lalu bersandar ke kursinya. Aku tidak menyangka kau akan sejauh ini, Arista. Aku tersenyum dingin. Kau kira aku masih perempuan lemah yang bisa kau tinggalkan begitu saja? Aku belajar dari kesalahanku. Reza. Dia tertawa kecil, meski tidak ada humor dalam nada suaranya. Jadi, ini semacam balas dendam. Aku menggeleng. Aku tidak butuh balas dendam. Aku hanya ingin melindungi putriku. Reza mengusap wajahnya dengan kasar. Aku tahu, dia sedang mempertimbangkan segala kemungkinan. Jika dia tetap maju, skandalnya bisa terungkap, menghancurkan karir dan reputasinya. Aku tidak ingin Nada tumbuh tanpa mengetahui siapa ayahnya, katanya akhirnya. Suaranya lebih tenang. Aku menatapnya tajam. Kau tidak bisa tiba-tiba muncul dan mengaku sebagai ayahnya setelah 5 tahun menghilang. Kau yang memilih untuk meninggalkan kami, Reza. Dia terdiam. Aku menarik napas panjang, lalu berkata, aku tidak akan melarangmu bertemu dengan Nada. Tapi dengan syarat, kau harus menurutiku. Jika aku melihatmu menyakitinya, atau berusaha merebutnya dariku, aku tidak akan ragu untuk menghancurkanmu. Reza menatapku lama, lalu akhirnya mengangguk pelan. Baiklah, Arista, aku akan mundur. Aku menghela napas lega. Akhirnya, pertarungan ini berakhir. Aku adalah pemenangnya. Aku melangkah keluar dari restoran dengan perasaan campur aduk. Ini akhirnya selesai. Reza telah memilih untuk mundur, dan aku bisa bernapas lega. Namun, entah kenapa, aku tidak merasa sepenuhnya puas. Ada perasaan aneh yang menggelayuti hatiku. Di satu sisi, aku menang. Aku mempertahankan hak asuh Nada. Aku tidak perlu takut lagi jika Reza akan merebutnya dariku. Tapi di sisi lain, Nada masih memiliki seorang ayah. Aku menatap langit malam yang berangsur gelap, lalu menarik napas dalam-dalam. Aku telah bertahan selama ini, sendirian. Dan aku tidak akan membiarkan siapapun mengguncang hidupku lagi. Sesampainya di rumah, aku langsung menuju kamar Nada. Dia tertidur pulas. Wajahnya begitu damai. Aku duduk di tepi ranjangnya, mengusap rambutnya dengan penuh kasih. Apakah aku sudah melakukan hal yang benar? Bisikku pada diri sendiri. Nada menggeliat kecil, lalu memeluk bonekanya lebih erat. Aku tersenyum tipis. Ya. Aku telah melakukan apa yang terbaik untuknya. Keesokan harinya, aku kembali bekerja seperti biasa. Kantor terasa lebih ringan tanpa kehadiran Reza yang selalu berusaha menekanku. Dita menyenggol lenganku saat kami sedang beristirahat. Jadi, bagaimana semuanya berakhir? Tanyanya penasaran. Aku tersenyum. Aku menang. Dia tertawa kecil. Tentu saja. Aku tidak pernah meragukanmu, Bos. Aku tertawa kecil dan mengangkat gelasku. Aku tidak hanya memenangkan pertarungan ini. Aku memenangkan hidupku kembali.
Aku bukan lagi wanita yang ditinggalkan dalam kesedihan. Aku adalah Arista, seorang ibu, seorang pemimpin, dan yang terpenting, seseorang yang menentukan akhir ceritanya sendiri. Tamat.